Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction animasi dari Potun. Ya, Bang Pot lagi nih, bre. Nah, kira-kira keseruan apa yang ada pada animasi Potun? Ketawa lagi. Daripada penasaran, langsung aja kita ke channel animasi Potun. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar mencari senjatanya. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel animasi Potun. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa untuk kita like terlebih dahulu ya. Like, kita like terlebih dahulu, like dan subscribe channel animasi Potun dan juga Masih Official ya. Semoga channel ini juga bisa tembus 100.000 subscriber pertama di awal tahun ini. Dan ini judul videonya, bre, hobi selingkuh susah sembuh. Ini viral banget nih tentang selingkuh nih, bre ya, sampai 2 kali 3 kali kayaknya nih. Oke, langsung aja kita play. Teman-teman, sebelum nonton, gunakan headset untuk suara yang lebih jelas. Jaga jarak pandang aman. Bener, Set udah, sekali kali set, ya. set. Dan pastikan menonton dengan penerangan yang cukup. Cukup nih, cukup Oh lah. iya, Lebih akun dari animasi cukup Potun ya. hanya YouTube, Instagram, dan TikTok ini. Selain daripada ini, itu bukan Bener. kami. Itu Di akun Facebook palsu banyak atau banget reuploader yang memakai nama Potun untuk kepentingan mereka. Hati-hati ya, dilarang keras reupload. Oke. 1, 2, 3, 4. Muka lu Oke, lu jantar. Kalau gue ngapain aja itu harus pakai hati. Pakai apa? Haji. Hati, budak. hati. Ulangi sekali lagi. Gue kalau ngapain aja harus pakai apa? Hati. Misalnya Pinter. kalau mau makan nih. Lah, nggak pakai tangan tuh. Diam dulu, gue jelasin nih. Makan kan Oke. harusnya pakai tangan ya. Kalau Bener, jalan kaki Pak. pakai kaki. Siapa tahu maksudnya dia makan nasi lauknya pakai hati. Ampela. Bukan. Diam dulu. Terus? Gue jelasin nih. Mau kan semuanya gue jelasin? Enggak. Mau enggak? Udahan dong ini animasi. Kalau gue nggak lanjut jelasin, ya udah closing aja. Putar endingnya nyet. Udah selesai. Bentar dulu, cepet amat. Giliran episode gue nggak ada semenit. Apa sih Jul? Namanya siapa sih? Julian. Cewek kok namanya Julian. Julian Saputra. Julian Itu nama author Saputra. singkat, men. Itu channel udah jarang upload, kemana ya nyet? Mana gue tahu. Mau dengerin gue nggak nih? Malah ngegibahin channel orang. Yang ngomong-ngomong aja Jul. Didengerin nggak? Dengar. Oke, Awas dengar. aja. Kalau gue ngomong, masuk kuping kiri, keluar tol Jagorawi. Jauh amat. Jul siapa sih? Siswanti namanya. Siswanti. Iya Siswanti. Kok monyet bujang ini manggilnya Jul? Au. Jauh banget manggilnya jadi Jul. Mbak, Aduh. mohon maaf nih, daripada dikumpulin di sini buat dengerin situ, mending nonton kebakaran nih di depan gang. Bolehkah aku permisi? Keburu apinya padam, nggak ada tontonan nih. Ya udah sana pergi. Hus. Kau mau ikut nggak Jalu? Ikut. Ikut. Nah, kalau kau ikut kan ada yang bisa kupanggang kalau di sana lapar. Tinggal bawa kecap sama tusuk bambu. Nggak jadi ikut deh. Enggak jadi ikut deh. Lu kalau lapar jajan, jangan temen sendiri lu kecapin. Kau mau ikut nggak Belang? Ah, enggak, nanti kau panggang. Aku nggak doyan sate rakun. Kalau ayam, doyan. Doyan. Nah, bawa aja lah Jalu ke sana. Ngapain sih? Kan gue udah bilang nggak mau ikut. Aduh. Ya udah deh, aku pergi sendiri. Bang, pinjam motormu ya. Kuncinya di atas kulkas. Kulkasnya siapa? Kulkasnya Kang Sai. Jauh banget. Asal lo pada tahu ya, gue tuh udah berubah. Udah nggak kayak dulu lagi. Hidup gue tuh sekarang benar-benar dipenuhi dengan cahaya, tau nggak? Kayak orang nyari belut disenterin. Apa lu bilang? Apa lu bilang? Dipenuhi cahaya maksud gue tuh hidup jadi cerah gitu loh. Karena gue Oke. kembali ke jalan yang benar. Tapi Emang kembali ke jalan yang benar. benar tuh nggak bisa cuma ikut-ikutan. Harus benar-benar dari hati, pakai hati. Kalau lo nggak pakai hati, ya udah standar lo sebagai manusia emang segitu. Ah. Nih dari tadi dia ngomongin apa sih Jun? Ya intinya dia orang baik lah. Enggak. Enggak. Yang makan pakai hati gimana tuh tadi? Belum kelar lu ngomong. Makan orang biasa mah tinggal makan. Tapi kalau makan pakai hati itu diawali dengan rasa bersyukur. Alhamdulillah Oh. masih dikasih rezeki bisa makan. Itu Dilanjutin benar. dengan kesadaran dan tanggung jawab. Ini mau makan apa mau nikahin anak orang? Tanggung jawab. Lah, setiap butir makanan yang lu centongin ke nasi itu harus dihabisin. Jangan nyisa terus dibuang. Musafir. Mubazir kali. Mubazir. Mubazir.
Makanya sebelum ambil kira-kira dulu. Jangan tamak apa-apa diambil. Nyisa banyak dibuang. Kalau orang pakai hati mah ya pasti mikir. Ini nasi ada dari jerih payah petani nih. Sayurnya juga. Ini emak masak effort parah. Masa gue ambil gue buang sih? Itu benar Oh sih. gitu ya. Iya, apa-apa itu harus pakai hati. Kalaupun gak habis, terus harus dibuang. Jangan dibuang ke got apa selokan. Kasihin ke ayam tetangga, kek. Apa lu pisahin, jangan dicampur ke sampah lain. Benar. Biar kalau lu taruh di bak sampah, jadi rezeki buat makan hewan liar tuh. Misalnya Godzilla. Kagak, Godzilla. hewan segede itu juga. Emangnya lu pernah lihat Godzilla ngorek-ngorek bak sampah? Nyari sisaan nasi orek tempe? Lah Godzilla kan hewan liar, gak ada yang punya. Mau kemana? Suka-suka dia. Maksudnya kayak kucing-kucing liar, burung-burung gitu, nyet. Burung apa? Burung puyuh. Pot, lu punya monyet daftarin homeschooling kek biar pinter dikit. Susah Jun, gue ajarin ngitung aja. 1 tambah 1 7. Tapi dari apa yang kakak ini omongin, dia ini orangnya deep ya. Tindakan Oke. sekecil apapun dipikirkan sampai sejauh itu. Suaminya pasti orang yang beruntung. Anak-anaknya juga punya ibu kayak dia mah pasti bangga. Nah Kayak iya. langit dan bumi sama gue yang ngurakan ya Jun. Bijak banget nih cewek, idaman laki-laki. Nih kalian kan pada belum nikah ya. Gue kan Oke. udah. Sebelum datang ke sini pun, namanya istri yang baik itu mesti minta izin dulu. Sayang, kamu ridho nggak kalau aku keluar rumah sendirian? Kamu ridho nggak kalau aku mau nemuin Rani sebentar? Boleh, tapi hati-hati ya. Pulangnya nanti aku jemput jam 3. Gitu. Oh gitu. Suaminya kali tuh. Ayo, aku udah di depan. Iya, Loh, jam udah 1. dijemput padahal belum jam 3. Ntar aku kesini lagi ya, jam setengah 3. Lah, Lah, nggak beres nih Pot. Apa? Masa belum jam 3 udah dijemput? Ya kali ada kepentingan mendadak pulang cepetan. Tapi dia bilang mau balik lagi ke sini setengah 3. Ngapain? Oh iya, bilang mau kesini lagi ya? Masih pengen ngobrol kali sama lu, Ran. Secara temen lama nggak ketemu. Ngapain Jun? Balik lagi ke sini setengah jam sebelum jam 3. Suspicious banget. Kamu ini megalodon banget ya, Ran? Apaan megalodon? Berprasangka buruk? Susah. buruk. Berprasangka buruk. Ah, capek gue dengerin monyet ngomong. Nyusul Saipul yuk, Lang. Nonton kebakaran. Ayo. Ayo. Lewang dijemput suaminya. Mau ngapain dulu ya biarin. Ya kalau yang jemput suaminya, kalau bukan Ah, Kalau yang jemput fake taksi gimana? Tontonan lu apaan sih? Ya udah ntar kalau balik ke sini tanya aja. Jangan berprasangka yang enggak Ran. Kan udah lihat sendiri tadi. Dia mah orang baik. Omongannya aja dalam banget. Isinya daging semua. Iya, Oke. cewek baik mah dia. Panutan. Pantes saja followernya jutaan. setengah 3. Nah, datang lagi. tahu nggak? Tadi ada ibu-ibu di lampu merah bawa anaknya. Ngemis, parah nggak sih? Orang kalau paham agama, mah nggak mungkin ngemis. Agama nggak bolehin mengemis karena merendahkan martabat dia sebagai manusia, melemahkan jiwa ikhtiarnya. Gak mau kerja, maunya minta. Jadi dia, Bre. membiasakan ketergantungan pada manusia. Di agama kan kita manusia diperintah untuk ikhtiar. Bahkan ada Benar. hadis yang bunyinya, lebih baik seseorang memikul kayu bakar daripada meminta-minta. Dia nyodorin tangan ke gue, ya nggak gue kasih lah. Malah bisa jadi orang yang ngemis begini seharinya dapat jutaan. Ngalahin tukang Benar. bangunan yang kerja berat, peras keringat buat keluarga. Kan gak fair. Lu dari mana? Hah? Ah, Dijemput siapa tadi? Itu ya suami gue lah. Kalau dijemput suami terus ngapain balik lagi ke sini? Dan nanti Bener. jam 3 suami lu balik jemput lagi. Lah iya ya. Ya emang Ya, begitu ketahuan. gimana? Lu tahu nggak? Anak gue dari kecil udah gue didik pola komunikasi yang baik loh. Ya parenting sesuai Melantur, kaidah yang bener aja. Kan banyak tuh anak diplesetin. kecil lain kalau minta apa-apa harus diturutin. Kalau nggak diturutin tantrum. Gue sedari kecil udah ngajarin ke mereka pemahaman-pemahaman tentang nggak semua yang lo mau itu harus terjadi di dunia ini. Tadi siapa? Hah? Tadi siapa? Ya, suami gue lah, Yusuf. Iya, si siapa lagi? Kok lu gagu jawabnya? Selamat siang, bisa tunjukkan SIM dan STNK-nya? Dikata Gak Mama Pot. usah. Dikata lu polantas. Apa sih ini? Kok saya diberhentiin? Lu nggak tahu ya siapa gua? Si buta dari gua hantu. Enggak semua yang bawa monyet lu katain si buta dari gua hantu. Ah, maaf, yang Gua bawanya temennya cewek. Panjul, siapa? si Swanti. Lu ada hubungan apa sama si Swanti? Dia kan udah punya suami. Kok bisa-bisanya kalian berdua jalan bareng? Naik mobil. Kok Oke. bisa-bisanya kalian berdua naik mobil bareng? Cepat jawab. Kalau nggak jawab, tunjukkan SIM dan STNK-nya. Kagak usah. Udah lu nggak usah bohong ke gue. Biar kata gue belum pernah ketemu Yusuf suami lu kayak gimana. Yang tadi jemput lu bukan Yusuf kan? Ayo. Itu Yusuf suami gue. Ah, Halo Pot. Ran, gila. Cowok yang jemput Panjul tadi namanya Ipung. Mereka Ipung. ada hubungan udah 3 bulan ini.
Aku masuk ya. Jangan, gak usah. Aku aja yang keluar. Aku masuk aja. Aku masuk aja. Lo harus tahu kelakuan istri lu ini. Gue nggak mau nutup-nutupin hal buruk, apalagi perselingkuhan. Gak, bodo amat. Biar kata dia temen gue, tapi yang bener harus disampaikan. Yang bahlil harus dihentikan. Bener. Iya, Batil. yang Oh bahlil ya harus batil. dihentikan. Si Swanti udah 3 bulan ini ada hubungan sama Ipung. Tadi juga habis keluar dijemput. Nah, dijemput. Bener tuh. Untung nggak salah ngomong. Apa? Bisa aku jelasin. Semua bisa aku jelasin kok. Itu nggak seperti yang kamu kira. Aku nggak nyangka. Ternyata selama ini di belakangku kamu... Yusuf, si Swanti istri lu ini udah selingkuh selama 3 bulan di belakang lu. Yusuf. Gue Randy. Waduh. Ini siapa sih? Ini Randy. Beda laki-laki lagi, Ran. Astagfirullah, banyak bener. Udah habis kah ini? Udah habis kah? Nggak ada pesan-pesan? Astagfirullahaladzim. Oke, ada. Nama lu Jun ya? Bagi nomor WA-nya dong. Kagak. Waduh. Cicit dikodain. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Udah habis nih ya. Nah, bre, itulah tadi yang kita mereaction animasi Poton. Hobi selingkuh susah sembuh. Ya, yang namanya hubungan ya berbagai macam dinamika ya, bre ya. Saya sendiri dulu waktu saya nggak nyarankan kalian pacaran ya, karena pacaran itu haram hukumnya, terus terang aja haram ya. Jadi dulu waktu saya masih pacaran, saya dulu sering banget diselingkuhin ya. Nggak sering sih, beberapa kali depan mata gua. Jadi gimana ya, bre ya, selingkuh itu memang udah menjadi kayak penyakit mungkin ya. Beberapa temen gua juga ada yang kayak gitu, dan kayaknya susah banget sembuhnya. Hilang satu, misalnya udah kepergok, datang lagi, ada lagi gitu ya. Jadi ya kejadian selingkuh apalagi yang viral-viral gini banyak banget ya. Itu wow, kayak wow. Apalagi maaf ya, bre ya, beliau ini tadi dia ngomong, si Siswanti ini kayaknya tahu agama banget gitu lah ya. Tahu agama banget, kayak hafiz gitu ya. Jadi tidak gini, bre ya, maaf ya, saya mohon maaf ini, jangan dipotong-potong kalau ada yang mau upload nanti ya, jangan dipotong-potong. Jadi intinya gini, tidak semua orang yang maaf yang kayak kelihatan seperti oknum-oknum kayak ustadz atau mungkin kayak kiai atau mungkin kayak hafiz gitu, tidak semuanya itu mereka baik, bre ya. Maksudnya bukan tidak baik gimana ya, tidak semua dengan cover seperti itu mereka itu berbaik. Jadi ada aja manusia dengan cover yang memang punya kemampuan, kepintaran, pintar ngapal, dan itu ya punya, ya ada juga teledornya. Jadi intinya segala sesuatu tidak bisa dinilai dari casingnya lah ya, bisa dibilang gitu. Tapi ternyata ya apapun itu, kalau yang busuk-busuk ya pasti tercium juga ya, bre ya. Dan sebenarnya kejadian ini tidak perlu, bre, kita sampai kayak ya gimana ya, papa ada yang menghujat kah atau ada yang menjelek-jelek, kan nggak usah. Intinya kita doakan aja orang-orang seperti ini mendapatkan hidayah dan bisa berubah. Karena kalau kita menghujat mereka juga, bre ya, mereka yang enak, bre. Enaknya kenapa gini? Karena kalau kita menghujat orang-orang yang tukang selingkuh itu, wih dia selingkuh, dia itu gini, jangan juga, pokoknya dijelek-jelekin sampai di sosial media gitu, apalagi sampai di-upload beritanya gitu. Sebenarnya itu ya agak merugikan bagi kita. Kenapa? Karena ya secara nggak langsung kita kayak ya nambah dosa juga, ngegosipin orang gitulah istilahnya ya, menghibahin orang juga. Jadi ya cukup biar mereka sendiri lah yang menyelesaikan. Intinya segala sesuatu tetap kok ada hukumannya nanti, bre ya. Apalagi orang yang tahu agama, yang misalnya pokoknya serba tahu agama malah ngelakuin hal-hal yang tidak enak gitu, tidak baik gitu ya gimana ya, bre, patah lah pokoknya, bre ya. Ya intinya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Mungkin buat kita semua, buat sahabat Masul juga, jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Dan mungkin jika ada yang terjadi ataupun mungkin pernah mengalami hal yang seperti ini, atau mungkin sahabat Masul ada yang jadi korban seperti ini, yang sabar ya, yang sabar. Memang kecewa pasti, marah pasti ya, intinya kalau mau diikhlaskan harus ikhlaskan, bre. Tapi ya gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa ya, pelan-pelan aja. Karena mikirin orang-orang yang udah menyakitin kita itu nggak ada gunanya, cuma kita nanti yang stres, mereka enak-enak aja. Jadi kita nggak perlu mikirin orang-orang yang sudah menyakiti kita gitu.
lupain aja deh, kita urus hidup kita menjadi lebih baik lagi, agak ya menjauhi orang-orang yang kayak gitu intinya. Insya Allah kalau kita ingin menjadi baik, insya Allah hal-hal baik itu akan datang bre, insya Allah ya bre, asalkan niat tulus kita itu ada gitu lah. Tapi kalau cuma setengah-setengah ya kayaknya mustahil juga ya bre ya. Oke bre ya, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aja, tak